Beliau pernah hampir setiap hari dicaci maki oleh seseorang. Dicari terus kesalahannya dan dicaci maki. Karena beliau sudah tidak tahan lagi, beliau mengatakan, ya Allah, binasakanlah orang ini. Tiba-tiba orang itu meninggal di tempat. Teman-teman sekalian, tentang masalah karamah, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba tertentu. Tadi saya bilang karena kebersihan hatinya, fikirannya dengan tauhid kepada Allah SWT. Tentu ini tidak kita minta, ya. Dia datang sendiri dan sifatnya bermacam-macam. Tetapi yang paling standar sekali dan itu termasuk karamah yang mulia sekali adalah istiqamah di atas kebenaran. Itu karamah. Itu ulama mengatakan siapa yang istiqamah di atas kebenaran, antum bisa tiap hari selalu saja kontrol makanan, minuman, pergaulan, pendapatan yang halal. Antum setiap ada perintah azan sholat, jaga diri ketaatan dan jauh dari kemaksiatan, itu sudah karamah namanya. Itu karamah. Tidak semua orang dikasih. Berapa banyak orang istiqamah, setahun habis itu rusak. Futur lagi, kan gitu. Jauh lagi dari agama. 2 tahun, 3 tahun baru kembali lagi. Mungkin dia meninggal di masa itu. Kita tidak tahu. Maka itu termasuk karamah yang luar biasa. Nah, karamat aulia ini teman-teman sekalian, disebutkan banyak sekali dalilnya ya. Kalau itu memang ada, Allah SWT berikan. Di antaranya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus, surah nomor 10, ayat 62 sampai 64. Ayat 62 sampai 64. Bunyinya Allah SWT berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya sesungguhnya wali-wali Allah, Allah sebutkan ada walinya, orang-orang yang sangat dekat dan murni betul ketauhidannya kepada Allah, adalah mereka tidak perlu takut dan tidak perlu mereka sedih, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, selalu berhati-hati, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang wajib dan sunnah dikerjakan, yang haram dan makruh ditinggalkan. Halal dinikmati, haram dijauhi. Selalu pekah dengan itu. Itu namanya takwa. Mereka akan mendapatkan berita gembira dalam kehidupan dunia karena akan dipenuhi kebutuhannya, dan di akhirat juga mereka akan diselamatkan. Tidak ada perubahan dalam keputusan atau perkataan Allah itu, itulah kemenangan yang besar. Saksi bahasan kita tentang ada makna atau ada potongan aulia. Juga dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanu awliya'in awliya'uhu illal muttaqun." Orang-orang kafir Quraisy itu bukan wali-walinya Allah. Walaupun mereka menganggap mereka menjaga Ka'bah waktu itu, tapi mereka sembah berhala. Mereka rusak tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyembelih juga untuk Allah, tapi menyembelih juga buat kurban, buat patung-patung mereka, syirik kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya wali-walinya adalah orang-orang yang muttaqun. Orang yang betul-betul jeli, peka setiap keputusannya. Setiap lirikan matanya, yang didengar oleh kupingnya, yang diucapkan oleh lisannya, dihirup oleh hidungnya, dijamah oleh tangannya, dilangkai kakinya, semuanya sesuai dengan yang Allah bolehkan saja. Tidak boleh selesai. Walaupun harus ruhnya melayang, dia dibunuh tidak peduli. Nah itu baru orang-orang yang bertakwa. Nah itu baru bisa menjadi wali-wali. Dan kalau makin peka kita dengan itu, maka makin dekat dengan level waliullah itu ya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW ya, cukup banyak ayat tentunya kita cukup. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi ya, Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, maka dia telah mengiklankan perang bersamaku. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, orang yang berpegang pada Al-Quran, pada sunnah, orang yang komitmen, hati-hati. Kenapa perangi mereka? Ya, kalau kita belum bisa seperti mereka, kita berdoa bisa seperti mereka, komitmen kan gitu. Yang diperangi itu orang-orang musuh Allah, yang memerangi Islam, itu benar. Tapi kaum muslimin sendiri dimusuhi, ini aji. Ini ya, sungguh aneh maksud saya. Ya. Jadi di sini dikatakan oleh Nabi SAW, Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh dia telah mengiklankan perang bersamaku, kata Allah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam hadis qudsi yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Inni la as'aru li awliyai kama yus'aru laythul harba. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, aku akan betul-betul membalas dendam untuk wali-waliku sebagaimana macan membalas dendam. Nah, riwayat ini dinukil oleh Syekh Abu Bakar Zaid dalam buku beliau Minhajul Muslim ya. Kemudian juga hadis Bukhari Muslim ya, di mana Nabi SAW mengatakan,
Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa orang hamba-hambanya yang kalau bersumpah atas nama Allah pasti diterima. Ya. Ini diantaranya banyak sahabat Nabi ya, Al-Bara' ibn Malik yang pernah kita ceritakan beberapa bulan yang waktu yang lalu ya, kisah beliau. Yang sahabatnya Abbad bin Bishr, beliau juga mati di Yamamah yang dilempar ke dalam dan beliau mati syahid ya. Itu kalau bersumpah atas nama Allah diijabah. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau berdoa diijabah, gitu kan? Banyak di antara sahabat Nabi memang begitu sifatnya. Saya juga tertarik menyampaikan di sini sedikit tambahan. Ada satu cuplikan ceramah tapi dalam bahasa Arab ya. Saya juga tidak tahu siapa yang berceramah ini, tapi dia menceritakan waktu itu lagi musim haji dan tersebar cuplikan itu. Cuma menurut saya tidak ada satu pelanggaran agama dan mungkin benar, Allahu a'lam. Karena dari ceritanya masih masuk akal gitu ya. Orang itu mengatakan, saya pernah masuk ke Saudi dan ternyata Allah takdirkan kami tidak mendapatkan bus. Busnya tidak datang. Kami tidak mendapatkan fasilitas ini dan itu gitu ya. Lalu ditelepon juga tidak ada kemah buat kami. Padahal ini semua sudah dibayar gitu ya. Lalu kemudian saya bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saya harus bilang apa sama jemaah saya. Kemungkinan orang ini mungkin ustadz yang pemilik travel atau apa. Dia menceritakan begitu. Dari lahjanya, dari cara dia dialek bahasanya itu sepertinya orang Maroko ya. Orang-orang dari Afrika Utara, Maroko, Tunis itu. Tapi dia bilang begitu. Dia bilang, lalu kemudian di Jeddah, karena waktu sholat masuk, saya pun mampir ke satu masjid, saya ajak jemaah saya, kita sholat saya dulu. Lalu saya tidak tahu harus bilang apa lagi sama jemaah saya, tinggal siapkan makan siang, bus tidak ada, musim haji sudah masuk, kita harus segera menuju ke Arafah atau di Mina. Lalu kemudian dia bilang selepas sholat, saya lihat ada satu orang marbot masjid. Marbot masjid. Dari Bangladesh, dia sebutkan gitu negaranya. Maaf saya sebutkan karena dia bilang begitu. Biasanya memang di Saudi itu yang bersih-bersih masjid, yang bersih-bersih jalan itu satu dari Bangladesh semua. Mereka punya akad dengan pemerintah Saudi ya. Sehingga kita lihat di Masjid Haram, semua itu kan yang bersihkan kan mereka memang ya. Karena ada akad dengan perusahaan. Intinya begitu. Ya ini mungkin Allah kasih kemuliaan tersendiri, entah apa hikmahnya gitu kan. Kenapa bukan orang kita atau orang negeri lain. Tapi itu satu hal yang luar biasa. Mereka tiap hari bersihkan Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah. Dan banyak masjid-masjid besar di Saudi, jalan-jalan itu mereka memang yang bersihkan. Tapi kata orang ini begini. Saya tiba-tiba lihat orang itu, kemudian saya bilang, akhi, kamu bisa bahasa Arab? Dia bilang bisa. Orang ini bilang, bahasa Arabnya juga terputus-putus gitu. Kayak bukan orang yang mengerti benar. Terus dia bilang, saya coba saja. Saya lagi ada masalah, jemaah haji saya tidak dapat bus gini. Tolong doakan saya. Dia bilang cuma bilang begitu. Dia bilang, saya lihat orang itu, pemarbot itu cuma bilang kata begini. Ya Allah gitu kan. Dia cuma bilang, dia tunjuk langit. Ya. Dan dia membahasakan tapi dengan bahasa yang tidak rapi dalam bahasa Arab. Mudahkan urusan orang ini. Orang ini yang sampaikan ceramah bilang, demi Allah. Orang itu cuma bilang itu langsung dia pergi dari masjid. Saya setelah itu sambil diam coba mengaminkan. Lalu saya kejar, tidak lihat orang itu. Tidak tahu di mana lagi. Dia sudah pergi ke satu tempat. Tapi tiba-tiba saya ditelepon setelah itu. Bus datang ke masjid lokasi itu. Tiba-tiba ada dan kami disampaikan kemah kami ada. Dan saya yakin doanya orang itu, kata dia. Ya, ada saja orang, subhanallah. Dia bersumpah atas sama Allah dan diijabah, itu bukan mustahil. Dan ini karena kedekatannya diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak contoh dalam masalah ini ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya masalah itu ya. Hadis Nabi SAW yang lain hadis Bukhari. Laqad kana fima qablakum minal umami muhaddithun. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Dulu umat-umat sebelum kalian ada orang yang kalau ngomong benar. Allah benarkan langsung Allah jadikan apa yang dia ucapkan. Dan kalau itu ada pada umatku, maka pastikan dia adalah Umar. Dia adalah Umar. Dan dinukillah oleh para ulama ya. Di antaranya mereka mengatakan ada belasan ayat Al-Quran yang turun itu sesuai dengan apa yang Umar sampaikan. Ya, di antaranya waktu Nabi SAW mau mensolati jenazahnya Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik. Umar melarangnya, gitu kan? Dan Allah turunkan ayat setelah itu memang menegur Nabi SAW. Dilarang untuk mensolati orang munafik. Tentang tawanan Badr. Bagaimana tawanan Badr waktu itu? Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, kita apakan nih orang-orang tawanan Badr. Abu Bakar saja orang yang sangat luar biasa imannya mengatakan apa? Ya Rasulullah, peperangan pertama kita biarkan saja, gitu kan? Maksudnya kita maafkan aja mereka.
kalaupun mau disuruh tebus, suruh keluarga yang tebus. Tapi kita maafkan, mungkin bisa jadi dakwah buat mereka. Semua sahabat rata-rata hampir setuju dengan pendapat Abu Bakar. Begitu ditanya Umar, Umar bilang, ya Rasulullah, ini perang pertama dalam Islam. Mereka membenci kita, 13 tahun perangnya kita di Mekah. Mereka kebetulan saja kalah ini. Kalau mereka benar, mereka bisa habisin kita. Maka kita harus berikan pelajaran. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya minta, kalau saran saya, datangkan dari tawanan perang ini, orang terdekat dengan saya. Kerabat saya mana? Datangkan, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat Abu Bakar, suruh Abu Bakar tebas. Semua masing-masing bunuh keluarganya sendiri. Supaya mereka jadi pelajaran, mereka tidak berani sama kita gitu. Maka Nabi SAW tidak cenderung dengan pendapat Umar gitu kan. Ini tegas banget gitu. Tapi subhanallah turun ayat setelah itu membela Umar. Dan cukup banyak. Ada 13 kalau nggak salah ayat-ayat Al-Quran yang turun itu karena Umar. Dan diantara kisah uniknya Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah, ini diantara karamahnya ya. Yang Nabi SAW kita rincikan hadis Bukhari tadi. Di dalam satu riwayat yang sahih disebutkan beliau pernah di mimbar. Tiba-tiba beliau bilang, lagi khutbah, lalu beliau bilang, wahai batalion pasukanku, naiklah kalian ke atas gunung, naik ke atas gunung. Orang semua dengar khutbah ini bingung. Umar bicara sama siapa? Dia bukan bicara tentang masalah peperangan waktu itu, tapi dia bilang, wahai batalion pasukanku, naik ke atas gunung. Dia ulangi sampai 3-4 kali gitu. Habis itu Umar lanjutin khutbahnya lagi. Setelah beberapa waktu, berapa bulan setelah itu pulanglah pasukan yang Umar kirim, gitu kan? Lalu mereka menceritakan, sungguh kami ya beberapa waktu sedang berhadapan sama musuh di negeri Persia, kami terdesak di sebuah tempat, kami nggak tahu harus buat apa. Belakang kami musuh, depan kami musuh, gitu kan? Maka kami mendengarkan suara Umar mengatakan, wahai pasukanku naiklah ke gunung. Maka kami pun naik ke gunung dan kami bisa menang setelah itu. Kuasa Allah SWT. Dan itu dinukil tentang kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Itu disebutkan dalam Al-Lalakai dalam kitab beliau Karamatil Aulia di halaman 120 sampai 122. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau rincian cukup banyak seperti Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah diberikan salam oleh malaikat, itu dalam hadis Imam Ahmad, ini pernah kita bahas ya. Imran bin Husain yang pernah sakit, kemudian karena dia sakit akhirnya dia sering mendengarkan salamnya malaikat yang datang mengucapkan pada dia, dan setelah dia sembuh salam itu hilang gitu ya. Maka dia berharap penyakitnya tidak disembuhkan. Ini pernah kita tablik akbar berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang saling mencintai karena Allah. Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Mereka pernah makan dan mereka mendengarkan tasbih makanan. Ada tasbih yang keluar muji Allah dari makanan tersebut. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala jilid 2 halaman 348. Hubaib radhiyallahu anhu. Hubaib ini sahabat yang ditawan oleh satu suku Arab yang berkhianat. Mereka minta agar Nabi SAW mengutus para penghafal Quran lalu dibunuh. Lalu Hubaib ini dijual oleh mereka kepada orang Quraisy. Orang Quraisy mau membunuhnya. Waktu dia dipenjara di sebuah rumah, waktu itu tidak ada anggur ya di Mekah, tidak ada buah anggur. Tapi di tempatnya Hubaib yang dipenjara itu ada anggur. Orang-orang Mekah kaget gitu. Bagaimana bisa dia mendapatkan itu? Tapi ini diantara karamah itu disebutkan dalam hadis Bukhari, riwayat Bukhari tentang Hubaib makan anggur sementara di Mekah tidak ada anggur di masa itu. Kemudian Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang bersumpah atas sama Allah, kemudian dia berhasil menembus bentengnya Yamama, kebunnya Musailamah Al-Kadzdzab, disebutkan dalam Sirah Alam Nubala jadi 1 halaman 376. Kemudian Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Kemudian beliau bertasbih kepada Allah 3 kali, lalu beliau mengatakan kepada pasukannya, lewatlah. Lalu mereka melewatin sungai tersebut tanpa basah sedikit pun ya pakaian mereka. Itu disebutkan juga dalam Karamatil Aulia Al-Lalakai di halaman 149 sampai 159. Dan begitu juga kalau kisah begini cukup banyak ya. Di antaranya kita tutup dengan kisah Hasan Basri rahimahullah, disebutkan juga dalam Karamatil Aulia Al-Lalakai juga masih sama tapi halaman 206. Beliau pernah hampir setiap hari dicaci maki oleh seseorang. Dicari terus kesalahannya dan dicaci maki. Karena beliau sudah tidak tahan lagi, beliau mengatakan, ya Allah binasakanlah orang ini. Tiba-tiba orang itu meninggal di tempat. Ya. Nah, ini menandakan doanya mustajab dan ini salah satu karamah ya, kelebihan yang Allah berikan.